Kelemahan fisik manusia. Manusia memiliki keterbatasan secara fisik. Ia akan kalah berlari dengan kijang, tidak mampu melawan burung untuk terbang, tidak bisa mengalahkan monyet dalam memanjat, dan tidak bisa bersaing dengan ikan dalam berenang. Di dalam ayat Al-Quran Surah Al-Rum ayat 54 juga dijelaskan Allah bahwa manusia diciptakan pada awalnya memiliki fisik yang kuat, tapi setelah melewati beberapa masa, kekuatan itu semakin hilang dengan bertambahnya umur. Kelemahan manusia dari segi akal. Akal adalah potensi yang membedakan manusia dengan binatang, dan ini yang menjadikan manusia mampu memahami berbagai pengetahuan teoritis. Akal adalah pengetahuan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengalaman yang dilaluinya, dan berguna untuk memperhalus budinya. Akal merupakan kekuatan insting yang menjadikan seseorang mengetahui dampak semua persoalan yang dihadapinya, sehingga ia dapat mengendalikan nafsunya. Akal manusia berguna untuk membedakan manusia dengan hewan, sumber ilmu pengetahuan, instrumen memperoleh ilmu dan pengekang hawa nafsu. Akal manusia yang dihinggapi sifat kebodohan akan membuat manusia itu lemah dan cenderung memotivasi dirinya untuk berkhianat. Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 72, Allah menjelaskan bahwa manusia seringkali tidak sadar menerima tanggung jawab, padahal ia masih bodoh dalam pekerjaan tersebut. Kelemahan dari segi kolbu. Kalbu bermakna membalik karena sering kali berbolak-balik. Sekali senang, sekali susah, kadang setuju dan kadang menolak. Kalbu sangat berpotensi untuk tidak konsisten. Artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. Al-Quran Surah Qaf ayat 37. Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 27. Kalbu adalah potensi materi yang diberikan Allah kepada manusia. Seringkali kalbu dihinggapi prasangka yang tidak baik. Manusia seringkali tidak bisa mengontrol perasaannya, sehingga salah dalam mempersepsikan sesuatu. Kelemahan kalbu ini dalam pendidikan Islam diatasi dengan banyak berzikir kepada Allah. Kelemahan dari segi nafsu. Manusia memiliki tingkatan nafsu, yaitu al-amarah bil alsu, cenderung kepada keburukan. Al-lawamah, menyesal jika sudah melanggar. Al-musawalah, sama yang buruk dengan yang baik. Al-mutmainah, tentram jiwa dan melahirkan sikap baik. Al-mulhamah, sudah dapat ilham untuk kebaikan. Al-mardiyah, mencari keriduan Allah. Al-rodiyah, ridho dengan ketentuan Allah. Al-Kamilah, manusia sempurna. Salah satu ayat yang menunjukkan kelemahan manusia dalam menguasai nafsunya adalah Al-Quran Surah Al-Nisa ayat 28-29. Artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Simpulannya, berdasarkan orang yang di atas dapat disimpulkan bahwa kelemahan manusia dikategorikan pada 4 aspek, yaitu yang pertama kelemahan pada aspek fisik, yang kedua kelemahan pada aspek akal, yang ketiga kelemahan pada aspek kalbu, dan yang keempat adalah kelemahan pada aspek nafsu.